Tunggu, saya serius nih. Datangin. Saya serius. Saya ingin mengajak Gus Auzi, mengajak Tengku Kori untuk mencari siapa aktor dari gaduhnya polemik ini, dalam arti karena sering muncul dalam pemahaman masyarakat kita sedang diadu domba. Kalau versinya Gus Auzi yang adu domba adalah Kiai Imad. Kalau versinya Tengku Kori siapa? Rampak. Versi saya Rampak yang adu domba. Maksudnya? Ya, jangan framing. Anda bilang katanya saya yang mengadu domba Kiai Imad. Bukan bagi saya. Bagi saya Rampak yang adu domba. Katanya Mukimat. Loh, apakah bilang Mukimat itu larinya ke Kiai Haji Imaduddin bin Sarman? Iya dong. Nggak ada urusannya, Sempak. Tapi kalau kata gue sih, yang menjadi provokator itu ya pemilik tesis, karena dia nggak pernah mau menyelesaikan tesisnya di meja diskusi gitu. Tesis itu bukannya sudah selesai? Kalau nggak selesai, selesai. Kalau tesis selesai dia tulis sudah. Tapi pembahasan isi tesis itu belum pernah selesai. Wong dia sendiri nggak mau selesai kok. Cuman nyap-nyap di pinggir jalan. Gua jadi korban, jadi corongnya. Jadi kalau tesisnya itu memang untuk memenuhi syarat strata 2, yaitu harus diselesaikan secara tuntas. Ya kan dia bukan tujuan untuk mendapatkan strata, tujuan dia bukan ke masalah universitas. Kan dia udah ngomong sendiri. Betul. Jadi tesis itu dibuat untuk semua masyarakat, semua kalangan, tidak melalui proses university gitu loh. Ya berarti itu kan pas. Imad sendiri yang ngomong itu. Iya. Ya kalau saya sih sepakat. Justru saya ini nggak sepakat, Tengku Kori. Kalau dengan adanya musyawarah, perdebatan, diskusi, ngabis-ngabisin biaya, tidak ada hasil. Loh, tidak ada hasil ya, berarti yang mengajak diskusi ini di mana itu, di Jawa Tengah atau di mana itu ngabisin biaya, nggak ada hasil juga ya? Coba nanti jadi atau enggak diskusinya? Meski nggak usah ribet-ribet. Yang dipermasalahkan itu tesisnya Saddah Pak Alawi. Oke ya? Duh, kok tesis Saddah Pak Alawi jangan beda? dipotong dulu. Yang menjadi masalah itu katanya Pak Alawi nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin bin Sarman Al-Bandani. Oke ya? Terus diundang sama Robito. Apa datang Imad? Artinya saya contoh, saya diundang Tengku Kori, saya tidak percaya dengan nasabnya Tengku Kori. Terus Tengku Kori mengundang saya ngajak makan-makan. Ayolah Zi, tak buktikan bahwasanya saya itu kakek saya itu ini. Terus saya diundang nggak datang. Biasanya orang tapi itu kan, biasanya gini. Biasanya orang itu kalau mau ngundang saja nggak minat, kalau diundang ya pasti nggak mau lah. Ngapain? Gus lah, aku mau mudino aku Gus. Aku boleh dibully nang ngisor iki. Aku tetep ya. Wes gak nyebut motornya Rampak wes aku wes. Ayo berapa ngomong. Saya udah nyari kamu berapa lama? Wes. Ayo Sempak ngomong. Duh, ngomong apa nih? Badan gak enak. Wes. Ngomong apa? Mau BST wes semua. Kan sudah saya sampaikan Pak, bahwa ini adalah soal kepastian. Ini itu ya, barang itu kalau sudah pasti ngapain didiskusikan. Iya. Nah, kalau pilihan itu sudah jatuh di tangan, jangan dikasih pilihan. Iya. Gitu loh, nggak usah cari referensi lagi. Iya. Ya, paling pribumi, kopi dulu. Iya. Makanya saya tadi ngajak sama Tengku Kori ini, tak ajak. Ayolah, masyarakat yang merasa diadu domba ini kita cari tahu. Siapa sih aktornya? Aktornya udah jelas. Di balik gaduhnya ini. Imad bin Sarman. Loh, kenapa kok begitu? Yang diadu siapa dong korbannya? Yang diadu Ya, antara orang orang yang percaya tesis sama yang nggak percaya akhirnya kan. Oke, kalau memang tesisnya ini adalah aktor ya, berarti dia mengadu dong. Dia nggak pernah mengadu. Oh bukan, ngadu domba itu begini, kepala domba
dibenturin sama kepala domba yang satu, itu namanya ngadu domba. Itu kayak di Garut, itu namanya adu domba. Bukan ngadu domba curhat, bukan. Ini loh Pak ya. Ya ini 1, 2, 3, 4. Anggap saja 2 SKS ya, Tengku Kori. Apa lu? Jadi adu domba itu ya ketika dua belah pihak ini Oh dipecah. salah kon, domba itu jelas hewan kok. Sono tanduke kok. Itu idiom, itu istilah ya Pak ya. Apa nggak ada istilah? Domba itu tetap tuh hewannya kaki 4 yang mempunyai tanduk. Nah sering diadu di. Ada bulunya. Oke lah, oke ya, oke. Itu Iya. Nah, oke. Mau nyeleneh. Jadi gini ya, pendekatan yang harus diteliti dan harus logis ya. Itu apa langkah-langkahnya untuk mencari aktornya? Pertama, perhatikan pola konfliknya dulu. Apakah konflik ini muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas? Apakah ada pihak ketiga yang terus menyebar isu fitnah atau informasi yang provokatif? Ya. Yang Itu ketiga cari itu tahu dulu. Yang ketiga itu. Ya. Kalau gua ngelihatnya gini, ini gua mah sportif ya. Kalau gua berdasarkan waktu awal-awal bicara sama Imad ya, itu bahasanya gini, selalu ngomong ini Mbak Alawi ini merasa paling nasabnya paling sahih dan orang lain yang punya nasab yang bukan Mbak Alawi terus diklaim palsu semua. Seperti nasab Wali Songo. Nah, itu bisa jadi juga pematiknya awal gitu bisa. Nah, itu bisa jadi juga pematiknya awal gitu bisa. Ya terjadinya Habib-Habib itu yang ceramah ngatain maki-maki ulama gitu kan, seperti memaki Kiai Ma'ruf Amin, ya kan? Nah itu kan udah masuk penjara. Nah sekarang juga sama efek daripada tesis Imad juga menimbulkan si Fuad botak mencaci orang. Oke, langsung kepada pokok masalah saja. Nah ini juga pokok masalah. Enggak, maksud saya begini Pak. Jangan melenceng dulu dong. Yang beret Lari kamu daripada- jadi bilang lari ke pokok masalah. Nah, ketika ada narasi bahwa masyarakat sedang diadu domba, berarti pihak ketiganya siapa dong? Kalau Kamu. anak bangsa kan Kalau enggak. pihak ketiga mah bang, kalau pihak ketiga itu kita, lo pihak ketiga. Saya bentar Tengku, Bukannya saya saya bentar ini kira Pak. korban. Bentar. Saya korban diadu dengan. Bentar kira Pak, bentar. Kita kasih kesempatan bos PPS untuk memberikan narasi 1 kata, 2 kata. Oke, jadi sebelumnya saya sampaikan ya. Udah Orang Polri disuruh kita ini banyak adalah ngomong korban PPS, yang kok diadu oleh kamu pihak ngomong ketiga. apa? Oke. Itu loh bos PPS ini lo tak suruh ngasih narasi 1 kata, 2 kata. Assalamualaikum Pak Haji. Itu kacamatanya copot dulu ah. Pak Haji, assalamualaikum. Tidur, Roy. Lagi ngerokok sukmo Pak, tenang aja. Yuk skip. Iya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi dalam hal ini taruh saja atau anggap saja Ki Rampa sedang diadu sama Tengku Kori. Kira-kira siapa yang mengadu? Emang mengadu apaan? Enggak, kalau terjadi Ini alamnya beda. selisih paham kan gitu, beradu Iya, mengadu argumen, itu tulisannya beradu yang narasi, mengadu. itu kan namanya diadu. Ini, lu diadu sama gua. Pertanyaan lu kan yang ngadu siapa? Ya, kan? ya. Nah, ya kita harus lihat dulu siapa yang ngawalin perkara. Oh begitu. Iya kan lu yang ngawalin Loh, perkara, bikin tesis ngebatari nasab orang. Ya berarti pemantiknya tesis lu yang menjadi orang ketiganya, orang yang ngadunya, gitu loh. Oke, coba saya suguhkan maroje yang atau apa ya, data yang lain ya. Jadi begini maksudnya Pak, teorinya. Identifikasi sumber informasi itu perlu dilakukan. Untuk apa sih? Siapa yang menyebarkan kabar miring atau menjelekkan salah satu pihak? Iya, tapi Imat Kalau ya. ada tesis, yang menjelaskan dengan secara rinci. kan gini Pak, keberadaan tesis itu kan untuk pencerahan ya, untuk membuka bahan bacaan supaya informasi ini Kalau jelas. tesis itu pencerahan, sejak Kesultanan Banten sudah selesai.
Wong di Kesultanan Banten sumber pemilik tesis kagak mau datang, malah ngutus orang lain. Jadi begini, oke. Loh, kok jadi begini? Enggak, saya respon Pak. Yang Enggak, sebentar namanya gini lah Pak. yang namanya penyerang itu biasanya dihindari juga loh. Woi, jangan lu mulu yang ngomong, gantian. Oke, siap. Iya, sekarang Imad membuat tesis. Seandainya kemarin di Kesultanan Banten dia hadir untuk mempertanggungjawab tesisnya dalam sebuah diskusi, berarti persoalan itu sudah selesai sejak di Kesultanan Banten. Gara-gara dia tidak mau datang, akhirnya mengorbankan oleh yang lain, maka proyek ini menjadi fitnah akhir zaman. Jangan geleng-geleng, lu kan kemarin ngomongnya. Itu kita beda pemikiran Pak. Jadi Loh ya udah, kalau beda pemikiran nggak perlu ada penelitian. Oke, Kan beda gini ya. pemikiran. Gini enggak, terkait polemik ini maksud saya. Jadi gini Ya ya. sama, polemik ini kan kamu bilang beda pengertian. Wong saya itu saya itu termasuk aktor sejarah awalan loh. Gitu loh. Ya, Jadi, walaupun apanya walaupun apa? udah belum. Walaupun Tengku Kori itu awalannya yang memulai munculnya tesis ini, tidak berarti Tengku Kori ini tahu segalanya gitu kan. Loh, tapi Nggak bisa menampilkan dong kayak begitu itu. Iya, saya nggak bukan Terhasil berarti liarmu tahu lagi. segalanya. Saya bukan berarti tahu segalanya benar, tetapi segalanya saya tahu, gitu. Oke, itu soal bahasa saja. Jadi gini Pak ya, kenapa? Karena lagi-lagi Tengku Kori ini yang dibidik adalah ketidakhadiran Kiai Imad. Iya pasti dong, wong dia ini kan membuat tesis. Kalau diajak diskusi di meja ilmiah dia nggak mau datang, berarti dia nggak mau menyelesaikan persoalan tesis itu. Oke, setahu saya begini ya, dalam hal ini yang mengundang mungkin sebagai objek kajian penelitiannya kan begitu. Biasanya pertanggungjawaban itu akan yang minta pertanggungjawaban adalah orang yang merekom. Itu kan menurut Anda. Jawabkan. Itu kan menurut Anda. Pak gimana loh Pak? Jawab kan diminta dari Iya, mana? itu kan versi Anda, kan menurut Anda. Tadi kan versi Anda itu. Pak, saya ini sering loh Pak dimintai sumber. Nggak percaya yang saya. meneliti sejarah. Nggak percaya Saya nggak saya. pernah minta pertanggungjawaban kepada yang meneliti Pak. Yang Saya minta nggak- siapa? Ya saya nggak dosen percaya. mereka. Bagaimana bisa Yang kita minta buktikan siapa? Ya kejujuranmu? pemerintah yang mendanai penelitian itu gitu loh. Kok saya hanya sebagai Assalamualaikum objek warahmatullahi kajian wabarakatuh. gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kok nggak ada yang on cam, ya udah saya tutup aja lah kameranya. Ya bagus lah. Gua kan lagi dipikir juga, Bu. Udah lanjut. Jadi dalam hal ini mohon maaf nih, saya sepakat dengan apa yang dilakukan Kiai Imad. Kenapa tidak datang ketika Ya itu kan diundang? menurut Anda pribadi. Ya kan Anda perspektif tidak bisa kan Anda. sah saja toh saya kasih Imad, pendapat kalau orang Anda tidak, lain. kalau Anda Sempak. setuju kalau Imad tidak hadir, itu tandanya Anda itu provokatornya juga, termaksud orang ketiga. Bukan. Tengku, si Saya Sempak pengamat, ini tuh Pak. cuman dia pandai bersilat lidah. Iya, Gini ya sekarang- Tengku Kori, coba saya nanya kepada Tengku Kori. Tengku Kori, Ya, pandai tidak. aja kau bersilat lidah. Apabila Sempak. dengan kedatangan Tengku Kori, Ya, menurut kau saja itu. Bentar. Kira-kira Tengku Kori akan datang nggak? Coba ulang, nggak ngerti. Coba ulang. Di saat Tengku Kori mendapatkan satu undangan, nah untuk menghadiri undangan tersebut, kira-kira Tengku Kori butuh mempertimbangkan nggak konsekuensinya? Kalau saya pemilik tesis, ya saya datang dong. Jangan, ini secara general saja, tidak hanya. Bisa general. Hadir lah. Buktinya saya di mana diundang saya datang kok. Enggak, seandainya itu. Kok enggak sih seandainya datang dia? Akan Ini arahnya mau ke Cilacap, menimbulkan Bukan seandainya sudah terbukti besar datang terus. mudaratnya. Kira-kira Tengku Kori datang nggak? Ya pasti datang. Saya kan bertanggung jawab. Assalamualaikum atas warahmatullahi statement saya. Dan kalau orang yang mengundang itu tidak berkapasitas untuk memberikan undangan, itu sebenarnya undangan itu apa urgensinya? Gini loh Mas, tak kasih tahu ya. Ya, Ya. Terbalik Di logikanya Kesultanan Sempak Banten, nih. ya.
di Kesultanan Banten IMAT itu dibayar, ya, dibayar untuk kehadiran dia. Untuk pembayarannya terhadap IMAT itu kurang lebih 7 juta untuk dia waktu itu, karena dia masih di wilayah dekat untuk kehadiran dia, gitu loh. Oke. Itu sudah Berarti disiapkan. berarti salah satu alasan ketidakhadiran itu semakin jelas. Kenapa? Mungkin kita Pengecut. kita yang melihat karena Kiai Imad tidak mau dong Tapi Imad kan cerita sama saya, bayaran nanti kan. Imad kan cerita aja kok harus dibayar gitu kan, ada apa ini gitu loh. loh, gini loh, Imad itu kan cerita di media kalau dia nggak alasan dia nggak mau hadir karena berdasarkan istiqoroh ulama Nusantara, kata dia. Saya tanya siapa ulama Nusantara itu Kiai, gitu loh, nggak perlu disebutin katanya. Oke, jadi memang kadang alasan yang sebenarnya itu tidak perlu disampaikan ke publik. Ya sudah, kalau tidak Ya, perlu silat disampaikan, lidah aja kenapa terus, kamu silat mencari lidah. tahu tentang alasan? Ya, kadang tidak perlu Ya, disampaikan. silat lidah Kenapa? lagi. Ketika orang Ini Pak ingin dosen. mengetahui alasannya, maka akan begini. semakin rancu. Kan Begini gitu. Pak Lu dosen, kok rancu? begini. Orang kamu nggak perlu alasan, katanya alasan tidak perlu diungkapkan. Terus kenapa? Iya, kamu dia cari tahu alasan? logikanya. Pak, Saya- ada alasan. Pak dosen. Gini Pak dosen. Kesian gue. Harus Dosen diungkapkan. kesenian. Kenapa? Lagi-lagi atas dasar pertimbangan, Pak. Kita Begini, Pak Iya, dosen. silat lidah. hak kita ini Saya- dibatasi oleh hak orang lain loh. Iya, lu Saya kalau mau membatasi hak nih. kita orang. Untuk mengundang, saya juga punya hak dong untuk tidak datang. Oke, Ya oke, terus hak oke, kami siap, kenapa siap, Anda siap. bantah? Hak Oke, kami dong. Oke, Ya siap. kalau Oke, siap. Oke, siap. merasa punya hak untuk tidak datang, jangan bikin tesis. Ya Loh, apa gini, hubungannya datang dan tidak Sekarang dan buat tesis, Pun, buat tesis sekarang yang Kan pun. tesis itu menimbulkan fitnah. enggak, tesis itu Dari situ awal mulanya si fitnah. apa atas Pak perintah yang dosen. undang kan enggak? Pak dosen, Awal ini Pak mulanya Tesis fitnah atas dari situ, perintahnya tesis. Mogi. Antum itu tadi bicara masalah undangan. Sekarang ini kalau bicara masalah undangan, apa yang terjadi? Jangan cuman koar-koar di Cilacap, di Bogor, di Cilacap, di Cibogor. Sedangkan antum bicara masalah administrasi dan birokrasi. Udah ngerasa bener belum? Kan begitu? Enggak. Iya kan? Enggak. Itu. Terus Enggak. kemudian kalau bicara masalah adu domba, tadi kan kata antum katanya 2 SKS. Aneh pengen dapat 2 SKS dari antum Pak dosen. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti Ya enggak, ntar poinnya. dulu begini. Ya. Aneh mau tanya. Mm. Kalau yang namanya adu domba itu dalam agama itu apa sih namanya? Maimunah apa sih? Saroh. Maisaro. Pak dosen. Maisaka. Bukan. Ya, Enggak, ketawa. kan antum kan Ketawa, katanya lebih kita aja ketawa, paham nggak gitu. tahu Tadi diri. bicaranya kan 2 SKS, katanya kan begitu. Sudah lah, langsung pada fokus bahasanya lo sudah jelas. Namimah, udah dengarkan dulu, dengarkan. Kalau pecah Namimah, belah, kalau namimah itu adu apa domba, ya coba? udah pakai bahasa Enggak, namimah itu apa Jelas coba? saja. Ya antum kan tadi bicaranya Pak, ini dapatnya jawab 2 pertanyaan SKS orang. katanya begitu. Katanya kamu Kalau mengajak bicara gua akademis. SKS. Iya. Pinter silat lidah dia nih. ini yang Bicara yang SKS kan ngasih- begitu. yang ngasih materi itu saya atau kalian? Sampai Silat ya, lidah, saya tanya, pinter sampai silat kan lidah. ngerasa so dosen Kalau yang ketika bicara. ngasih materi saya, kayak kalian diem lah, jangan ngomong sendiri-sendiri. Silat Gini, lidah. gini loh, Pertanyaan itu di belakang, jangan Jawab tidak aja tidak begitu udah menjadi nanya. betlak Ya, Gini loh, saya aja Tidak begitu udah menjadi nanya. betlak Ya Gini loh, saya masalahnya menanggapi- dosennya itu udah nyap-nyap kabur, dosennya nggak mau ditanya. Ya asumsinya gini kan, Iya. Tengku. Dia seolah-olah itu kan seolah-olah lebih Oke, pandai oke. daripada teman-teman yang Oke, lain. mau nanya apa? Kan begitu. Alisan mau nanya apa? Coba saya pejamkan mata nih, mau nanya Ya apa? tadi kan antum bicara Nah. pertama, antum bicara kata antum katanya udah oke, saya kasih Oke. 2 SKS. Satu Siap. poin buat Tutup saya. mata. Karena apa? Seolah-olah antum lebih pandai dan lebih paham terhadap mereka. Mereka ini ada yang di bawah, iya kan? Oke, Itu siap. asumsi aneh itu. Kemudian yang Oke, kedua, pertanyaannya apa? enggak begini. Yang kedua, Ian, ini nanti nyampe ke pertanyaannya. Yang kedua, ya kan?
Antum kalau misalnya memang mau bicara seperti itu, nggak usah kita bicara masalah saya kasih 2 SKS lah, gitu bukan kan. itu hak saya. Iya Kalau kan? nggak mau ya jangan ikut mendengarkan. Ya enggak, justru ketika nanti Tunggu Kori mengerucut aja kepada mau kok pertanyaan, dengerin. gini loh, mengerucut kepada pertanyaan. Saya bilang tadi, dan pada akhirnya saya akan bertanya, oke, kalau misalnya Wah. seperti itu, ya kan? Tadi antum kan ngebahas masalah adu domba tuh. Oke, siap. Ya, kalau misalnya menurut Arab, bahasa Arab gimana itu menurut agama lagi nguji namimah? dia. Namanya Mbak Namimah. Itu Wah. tadi saya nanya, ente yang Wah. bilang, ente tuh bilang kagak begitu, anda yang bilang. Lo. Coba Lu sekarang, ditanya oke. nggak tahu pakai lalu Oke, lalu. udah lalu. lanjut. Atau diri atau malu lu. Namimah itu apa coba? Namimah itu apa coba? Masih Namimah. Ayo nanya Pak dosen, lagi. monggo jelaskan. Menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud, nih catat ya, dengan maksud apa? Menimbulkan permusuhan atau kebencian di Itu antara hasut, kita. bukan Itu hasut namimah. seperti rampak. Beda itu. Lo. Sebentar, Ini, saya Silat lanjutkan. lidah sebentar. Udah, cukup, sebentar, udah cukup. Saya Dulu tak ya. tanya kepada Itu Sempak. Udah pada namanya Pak, coba Gua tanya singkat kepada- lama-lama model kayak lu sih. Udah deh. Udah. Mau di mana? Mau di mana? Adu Gua tantang domba, lu. di dalamnya Oke. pasti ada hasutannya gitu. Oke, Sempak, oke, saya siap, tanya siap. kepada sampean. Saya coba tanya kepada sampean. Nanya apa? Percaya dari kecil umur 5 tahun sudah tidak percaya Habib nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Oke ya? Iya. Oke. Oke ya? Oke. Terus saya tanya kepada sampean kedua kali, saya tanya lagi. Oke. Kalau itu memang tidak tersambung entah tidak bagi Anda, kenapa Anda selalu di komal-komal narasi Anda itu mengujarkan kebencian? Oke. Jadi yang menganggap ucapan saya menebarkan kebencian itu karena orang yang benci dengan saya. Itu loh. Oke. Kalau sampean nggak Berarti benci kayak dengan saya, Imad bin Sarman itu nggak narasinya begitu. tidak percaya dengan Habib, itu berarti Imad sebenarnya benci dengan Habib ya? Lo tanya pribadinya beliau jangan. Loh, saya tanya kepada sampean, berarti Imad itu sama aja. Berarti Wajib orang-orang yang lama-lama benci si dengan Habib rampak. itu berarti sama seperti Anda juga. Enggak, saya Enggak, tidak beda. mungkin mewakili Beda, sebuah Gus. jawaban tanpa adanya rekomendasi. Jadi begini Gus, Jadi gini saran Gus, saya dia tanya ke itu Kiai Imad. kalau misalnya Imaduddin, Iya. ya kan ketika ditanya sama kita, dia akan menjawab asumsinya dia. Oh iya, saya membatalkan, saya tidak setuju. Dan ketika kita tanya mukimat, oh enggak, saya bukan dari tesis Imaduddin gitu kan. Artinya apa? Berbeda kalau misalnya seperti itu, ada kebencian. Ini Oke, lanjut. Abang Iki ini minta naik ini. Nggak tak Oke, naik, lanjut maaf Gus, ya. lanjut Gus, aneh Gus. Nggak Apa saya sebentar naikin lagi ya? karena Anda tidak berkontribusi sama sekali dalam saya. Nge-kill saya saja, Siap. nge-kill saja tidak. Saya tidak mau. Siap. Terus Oke, lanjut, saya Gus. tanya lagi kepada sampean Kiai Sempak. Lo. Loh, nama Sempak. Ini namanya kebencian, Ijeb nggak aja malu lo. sama Tengku Kori. Saya ini mencontohkan Anda Tengku Kori segitu itu nggak pernah bencinya loh. dengan Habib Gini loh. ya. Gini loh, Sebegitu saya Gini loh, bencinya gini loh. dengan Kori Habib. itu adalah panutan. Tengku Kori Iya, nggak saya pernah tahu. loh Kalau ngatain saya loh. sempak begitu. Lah, Tengku memang Kori ini sempak. ngatain saya rampak begitu. Lah memang namamu Sempak. Lo. Namamu emang Kiai Sempak. Kok sakit hati? Ujab saya. Loh, memang namamu Sempak kan? Kok sakit hati? Lo. Gus izin Gus, Ane mau meluruskan yang tadi Gus. Ane meluruskan Namimah yang tadi sampaikan. Dia tuh kan hasad, kalau yang tadi beda sama Namimah. Lo. Kalau Namimah itu tindakan didengarkan. Entar dulu dengarkan dulu. Itu hasad beda lah sama Namimah, gimana sih? Lo ya sudah, Nah. asal lo. Ya, Namimah itu nih sebuah tindakan ya kan. Sebuah tindakan yang menyebabkan yang menyebarkan berita bohong dengan tujuan memprovokasi, ya, bisa menyebabkan kerusuhan, konflik, ya, bakal konflik baik kaum ataupun individu. Itu yang namanya namimah. Itu secara akademis. Jadi gini loh ya Ale, percuma kalau diskusi secara akademis, secara ilmiah dan lain sebagainya dengan Sempak itu percuma. Karena Sempak itu narasinya Sempak itu hanya muter-muter saja. Kayak pudelan Narasinya entut. Sempak itu muter-muter. Kayak pudelan entut. Jadi percuma Anda berdiskusi dengan Sempak itu tidak layak sepatusnya Anda diskusi dengan Sempak. Apalagi dengan ilmu. Saya Karena Ya, ini Sempak seneng itu aja dia mempunyai bahasanya ilmu, itu dia bahasa dosen.
Ya itu jangan yang kurang suka gitu. Kalau saya nggak dikasih Kalau mau akademis ngomong, kita nggak buat jadi apa masalah. saya di sini? Tidak dikasih kesempatan ngomong gimana? Dari tadi Anda terus yang bacot. Ya kalau memang benar kenapa dihentikan omongan saya? Siapa yang menghentikan? Saya tidak menghentikan. Enggak, pokoknya tadi yang pakai besi tadi. Karena saya punya adab, ketika Gus Auji ngomong ya saya diam. Kata siapa? Wong kita ngomong terus tadi kita ngomong, saya ngomong, kau potong terus. Lo. Loh, ya kan? Sekarang coba Sendiri kan? kita buka Ale, mata. kapasitasnya Sempak tahu sendiri kan? Tahu kan? Gimana? Kalau sama orang SD Gimana mau ngasih 2 SKS kalau misalnya kayak begini malahan antum yang dikasih 2 SKS sama aneh. Ya Aduh, Allah. jangankan 2 Dan SKS. Kiai Bang Sempak Ali, itu, Coba Kiai ini Sempak itu Tengku coba Kori, lah lihat. Al-Afu. Kiai Seolah-olah Sempak kayak dia doang yang pernah kuliah. Tengku Kori Al-Afu ya, coba Kiai ada Sempak itu di- orang yang di salah satu hadis riwayat manusia yang Bukhari munafik. Muslim itu Sempak. ada yang membahas tentang namimah atau adu domba. Coba Tengku Sempak Kori itu si termasuk paling manusia yang hafal hadis. munafikun.